Tapi 2 hari yang lalu tiba-tiba ketika saya berdoa saat teduh untuk menyiapkan firman ini, tiba-tiba Tuhan sampaikan kepada saya hal yang lain yang sebenarnya sering kita jumpai dalam hidup ini, sering sekali berinteraksi dengan kita, tapi kita sepelekan karena kita merasa itu tidak penting. Nah, kita sama-sama buka dulu ya, kita belajar latar belakangnya dulu, Kejadian pasal 1 ayat 1. Inilah Alkitab, bagian pertama Alkitab kita, Kejadian pasal 1 ayat 1. Saya akan bacakan bagi saudara. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dari bahasa Ibraninya keren sekali. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Yang kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris lebih akurat dibandingkan dengan terjemahan bahasa Indonesia yang barusan kita baca. When God began to create heaven and earth, yang artinya ketika Tuhan mulai menciptakan langit, atau juga bisa disebut surga dan bumi, baru kita baca ayat yang kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Sekali lagi, pelan-pelan ya. Ketika Tuhan mulai menciptakan langit dan bumi belum berbentuk ya, bumi kosong. Yang ada adalah roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Garis bawahi kata air, saudara. Bumi kosong, tidak ada bentuknya. Hanya ada kegelapan dan ada air. Lanjut ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Penciptaan hari pertama, Tuhan menciptakan apa? Terang. Ketika Tuhan memisahkan terang dari kegelapan, air itu sudah ada di bumi. Ingat ya, bumi yang kosong yang tidak berbentuk itu hanya ada roh Allah dan ada air. Jadi yang pertama kali Tuhan ciptakan adalah air, saudara. Yang pertama Tuhan ciptakan bukan terang. Sebelum 7 hari penciptaan, itu air sudah ada di bumi. Jauh sebelum makhluk hidup diciptakan, ada tumbuhan, ada manusia, ada hewan ya. Jauh sebelum itu air sudah ada. Walaupun Alkitab tidak menceritakan dengan detail kisah penciptaan air. Pasti Anda bertanya, so what gitu ya. Terus apa pentingnya kita belajar tentang air itu? Kita buka Kejadian pasal 21 ayat 14 sampai 16. Kejadian pasal 21 ayat 14. Saya bacakan bagi saudara. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ayat 15. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. 16. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya, sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Kenapa kita perlu belajar soal air ini sebelum penciptaan? Bapak Ibu, air adalah sumber kehidupan. Suatu hari Hagar dan Ismail pergi meninggalkan rumah Abraham dan airnya habis. Ketika airnya habis, diceritakan Ismail itu hampir mati. Hampir sekarat karena apa? Dehidrasi, kekurangan air. Puasa. Orang yang puasa tetap hidup kan? Tetap. Kalau misalnya orang tidak makan sama sekali, tapi masih minum air, itu bisa bertahan sampai maksimal 2 bulan Bapak Ibu. Jadi kalau orang puasa, mengurangi makan atau bahkan tidak makan ya, hanya air putih saja, itu maksimal 2 bulan tubuhnya masih bisa hidup.
Kenapa? Karena tubuh itu mengambil cadangan makanan dari otot dan dari lemak. Tapi bagaimana dengan orang yang puasa tidak minum air sama sekali? Sama sekali tidak makan dan sama sekali tidak minum air. Apa yang terjadi saudara? 3 hari mati. Kenapa? Karena tubuh itu butuh air. Semua organ-organ dalam diri kita ini ya macet kalau nggak ada air. Suhu tubuh kacau, nutrisi tidak terangkut, bahkan orang bisa gagal ginjal. Perlahan-lahan mati. Tahun 2024 bulan Desember Tuhan izinkan saya untuk berkunjung ke RSPAD saudara. Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat di Jakarta ya. Bertemu dengan Dokter Terawan. Waktu berkonsultasi itu ada yang menarik saudara, yaitu beliau berkata seperti ini. Banyak orang itu ya cek kesehatan ya. Ada yang cek darah, cek mata, itu rutin dilakukan. Cek gigi, wah rutin luar biasa. Tapi lupa satu, lupa cek otak. Nah makanya otak itu harus dicek. Kenapa? Karena otak itu adalah pusat semuanya. Jadi perlu dicek otak kita ini masih sehat enggak ya? Masih waras enggak ya? Atau sudah ada gerot-gerotnya seperti Ahuna bilang ya, geger otaknya. Itu harus dicek. Jadi orang-orang yang badanku kok sakit semua ya, tapi cek darah bersih. Nah coba cek otak saudara. Asisten beliau berkata seperti ini, orang yang kekurangan air, di tubuhnya itu timbul berbagai macam penyakit. Termasuk penyakit yang menyerang otak dan pembuluh darah. Jadi dokter-dokter di rumah sakit itu, mereka itu kan kerja di ruangan ber-AC. Banyak duduk, banyak ketemu pasien. Mereka bilang mereka tidak merasa haus, karena apa? Karena udaranya sejuk. Tapi mereka tidak lupa minum air putih yang banyak. Mereka selalu mengingatkan diri mereka, minum air putih yang banyak, air putih untuk membuang racun. Makanya saudara, kalau Anda ya setelah selesai ibadah ini, Anda buang air kecil, coba lihat warnanya. Kalau warnanya oranye, waduh itu Anda dehidrasi parah, minum air sebanyak-banyaknya. Kalau warnanya kuning, minum air, nggak usah banyak-banyak ya. Kalau warnanya sudah putih, nah sudah cukup, Anda tidak dehidrasi. Maka kasih tahu kanan kirimu, minum air putih yang banyak. Gitu. Jadi setelah ibadah ini saya harap semua jemaat jadi onta ya, minum semua. Tapi itu sehat. Air adalah sumber nutrisi saudara. Bayi baru lahir minum apa? Minum air susu dari ibunya. 6 bulan bayi ASI eksklusif. Eksklusif artinya hanya ASI. Selama 6 bulan bayi tidak dikasih makan, bayi baru lahir itu ya tidak dikasih minum, hanya ASI eksklusif. Itu bayinya kuat dan sehat. Luar biasa bukan? Bagaimana cara Tuhan bekerja melalui air, yaitu untuk membawa nutrisi. Satu ayat lagi kita buka Wahyu pasal 22. Wahyu pasal 22 ayat 1. Ayat ini kita harus baca bersama-sama. Ada sesuatu yang penting di balik air. Air itu bukan biasa-biasa saja ya. Wahyu 22 ayat 1. Iya, saya bacakan saja. Wahyu pasal 22 ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Suatu hari ada seorang peneliti, ilmuwan yang namanya Masaru Emoto. Dia orang Jepang saudara. Dia membuat sebuah eksperimen dengan membawa 2 wadah air ya. Kita kasih nama wadah 1 dan wadah 2 ya. Wadah 1 ini isinya air yang diberkati. Setiap hari dia mengucapkan kata-kata positif, setiap hari dia mengucapkan kata-kata yang membangun, ada kata-kata pujian, dikasih musik klasik bahkan, yang menenangkan pikiran dan jiwa itu didengarkan ke air wadah 1 ini.
dan bahkan didoakan. Lalu di wadah yang kedua, airnya ini dimaki-maki. Airnya dikutuk-kutuki, kalau bahasa Jawanya dipisu-pisui saudara. Lalu dikasih musik rock yang agresif. Wah, 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 itu ya. Kesukaannya anak-anak muda. Tapi saya yakin anak-anak muda di situ sisi tidak ada yang suka musik rock. Nah, apa yang terjadi? Dua wadah ini dilakukan selama berhari-hari, digitukan terus. Yang satu dibaik-baikin, yang satu dikutuk-kutuki. Lalu akhirnya setelah mereka sampai rentang waktu tertentu, airnya dimasukkan ke dalam lemari es untuk dimasukkan freezer, ya, dikristalkan. Menariknya apa yang terjadi saudara? Ketika sudah dikeluarkan dari freezer lalu difoto dengan kamera yang bisa zoom sangat dalam ya. Apa hasilnya? Wadah satu tadi yang diberkati, yang diucapkan kata positif, yang diberi musik klasik, kristalnya bagus. Bentuknya indah dan bentuknya simetris. Bagaimana dengan yang satunya? Di wadah kedua, kristalnya tidak berbentuk, kristalnya jelek dan asimetris. Kok bisa ya? Ya bisa. Karena apa yang manusia katakan, itu ada kuasanya. Kisah penciptaan 7 hari ini ya, Tuhan menciptakan ini, Tuhan menciptakan ini. Dari apa saudara? Dari perkataan, dari firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Tuhan itu sendiri yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Artinya apa? Ketika mulutmu bisa mengeluarkan kata-kata, mulutmu bisa mengeluarkan firman dan bisa mengeluarkan kutuk yang membangun dan yang meruntuhkan. 2 hari yang lalu, saya nonton di medsos ya. Jadi kalau di waktu luang saya suka buka-buka reels itu di Instagram. Medsos ini saya pakai untuk belajar saudara. Jadi bukan untuk lihat yang joget-joget yang nggak jelas gitu ya. Tapi aneh, yang joget-joget itu viewernya jutaan, luar biasa. Tapi saya ngajar firman, viewernya cuma 10.000. Wah, ini PR untuk kita bersama. Saya belajar di medsos seperti ini 2 hari yang lalu. Ada sebuah eksperimen yang dilakukan terhadap terpidana mati. Jadi seorang penjahat yang melakukan pelanggaran hukum berat, dia divonis hukuman mati. Lalu di hari di mana dia mau dihukum mati itu, dia didatangi oleh seorang dokter. Ya. Lalu ini yang terjadi. Narapidana ini diberitahu oleh dokternya bahwa hukuman matinya, metodenya adalah dengan menggigitkan ular yang beracun. Jadi dokternya berkata, kamu akan dihukum mati hari ini dengan metode bisa ular yang paling beracun. Gitu ya. Lalu apa yang terjadi saudara? Narapidana ini matanya ditutup, kepalanya ditutup. Jadi dia nggak bisa lihat apapun. Ini terjadi bukan di Indonesia. Lalu badannya itu dililiti dengan ular piton jinak. Jadi ada ular besar, tapi sudah dijinakkan dan ularnya tidak beracun. Itu dililitkan di badannya. Lalu di telinganya didengarkan desis ular. Seperti itu ya. Lalu ini yang terjadi. Dokternya mengeluarkan 2 jarum. 2 jarumnya sangat lancip, mirip dengan taring ular. Jarumnya jelas steril, lalu ditusukkan di tangan narapidana ini. Apa hasilnya saudara? Eksperimen ini, narapidananya mati. Padahal tidak ada bisa ular yang dimasukkan ke tubuhnya. Jadi hanya dicolok dengan 2 jarum, cerot gitu ya. Lalu dia mati. Lalu dokter-dokter ini meneliti, melakukan otopsi. Apa penyebab kematian orang ini? Kok bisa mati? Padahal hanya ditusuk 2 jarum kecil. Rupanya saudara, ketika dilihat di tubuhnya, tubuh narapidana itu memproduksi racun yang mematikan. Kok bisa? Tidak diberi racun, tapi mati keracunan. Dan matinya setelah diberi sugesti, kamu akan dibunuh dengan gigitan ular beracun. Padahal ularnya jinak, tidak beracun. Kok bisa? Orang dunia bilang ini mati karena sugesti,
Kalau saya hamba Tuhan, saya bilang mati karena imannya sendiri. Jadi dia ketika wajahnya ditutup ya, matanya ditutup, dia kan tidak bisa lihat apapun itu. Ketika imannya dia, waduh mati ki aku, ulare wis melilit-melilit. Ulare wis kena leherku, mati ki aku. Mati beneran. Jadi hati-hati saudara. Maka melalui eksperimen inilah akhirnya diuji coba, ini fakta menarik, Anda harus dengarkan baik-baik ini. Ada yang namanya vaksin placebo. Apa itu vaksin placebo? Vaksin yang bohongan, kosong. Isinya apa? Biasanya kalau enggak air itu larutan garam. Ketika sebuah vaksin mau diluncurkan, mau dijual ke publik, vaksin itu harus melalui proses eksperimen, uji coba. Jadi gimana? Orang-orang dikumpulkan, lalu dibagi 2 kelompok. Katakanlah kelompok pertama akan menerima vaksin sungguhan, virus yang sudah dimatikan atau dilemahkan. Lalu tubuh akan memerangi virus yang sudah dilemahkan itu dan tubuh mulai memproduksi antibodi. Seperti itu cara kerja vaksin ya. Dan kelompok yang kedua, orang yang dikasih tahu kamu akan menerima vaksin tapi isinya air, bohongan. Namanya placebo itu tadi. Apa hasil penelitiannya saudara? Orang-orang yang menerima placebo, tubuhnya bisa mengeluarkan imun untuk melawan virus tersebut. Padahal apa? Di tubuhnya hanya diisi air, hanya diisi larutan garam. Tapi air dan larutan garam itu bisa menstimulus otak untuk mengeluarkan antibodi yang sama dengan orang yang disuntik vaksin beneran. Percaya enggak percaya ini terjadi saudara. Pemain musik maju ke depan. Jadi saya beritahu kepada Anda semua kabar baik pagi hari ini. Yesus berkali-kali berkata seperti ini. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Sering membaca ayat itu. Yesus berkali-kali berkata, imanmu telah menyembuhkan engkau. Apa maksudnya? Fakta ini harus Anda ingat. Mulai pagi ini sampai selama-lamanya Anda harus ingat fakta ini. Tubuhmu 90% kurang lebih air. Anda mau colok jarum di sini, keluar darahnya, keluar airnya ya. Mau colok di tangan, mau colok di kaki, mau colok di perut. Orang yang menerima infus, itu kalau jarum dimasukkan, itu keluar apa? Air saudara. Keluar darah. 90% anggota tubuhmu ini isinya air. Isinya darah. Dan organ-organ penting yang ada di dalam tubuhmu, seperti otak, yang paling penting nih, jantung paling penting. Ada paru-paru, ada ginjal. Menurut catatan dokter, organ-organ penting itu kandungan airnya sangat tinggi. Lebih dari 80% isinya air. Artinya apa? Menurut penelitian orang Jepang tadi, ilmuwan Jepang tadi mengatakan tubuh kita ini penuh dengan partikel-partikel kristal. Karena isinya air. Dan itu ukurannya sangat kecil, tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, butuh alat khusus. Dan tahukah Anda bahwa kita sendirilah yang membentuk kristal-kristal di dalam tubuh kita. Kita sendirilah yang menentukan apakah kristal itu bentuknya baik dan bagus, atau kristalnya akan menjelek dan tidak berbentuk. Makanya saya sedih ketika mendengar orang Kristen yang lagi buntu, lagi nggak punya jalan keluar, mencari pelarian di luar sana. Ada yang pergi ke dukun, mengerikan. Ada yang sibuk ke rumah sakit ini, rumah sakit itu, gonta-ganti rumah sakit. Ada yang sibuk cari duit tapi tetap nggak bahagia. Ada yang sibuk mencari kebahagiaan. Saudara, saya beritahu, obat kebahagiaan, obat kesembuhan itu ada dalam dirimu. Tubuhmu ini isinya air.
Dan air yang membawa kesembuhan itu ada dalam dirimu. Imanmu adalah obatmu, kata Tuhan. Dan apa yang firman Tuhan Yesus katakan, ini benar adanya. Kalau Anda marah, saudara, kontrol perkataanmu. Kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu, itu akan merusak seluruh kristal di dalam tubuhmu dan akan merusak seluruh kristal orang lain. Kalau engkau maki-maki orang lain, adik bisa maki-maki kakaknya, orang tua bisa maki-maki anaknya, orang dewasa bisa maki-maki rekan kerjanya. Kata-kata itulah yang akan mengubah kristal seluruhnya jadi jelek. Dan kalau seluruh kristal itu jelek, saudara, tubuhnya hancur. Kalau engkau kesal dengan orang lain, janganlah mulutmu mengeluarkan hal-hal yang jelek. Karena kristal dalam dirimu sendiri juga rusak. Orang yang bersungut-sungut, tidak bersyukur. Minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, pengen ini, pengen itu. Tidak ada bersyukurnya, itu kristalnya juga jelek, rusak. Dan ketika kristal rusak, saudara, saya peringati Anda hari ini. Ketika kristal dalam tubuhmu rusak, yang 90% ini air, tubuh bisa memproduksi racun yang perlahan-lahan mematikan. Artinya apa? Jangan sampai seluruh kristal dalam darahmu rusak. Tapi mulai hari ini ambil komitmen, ubahlah kristal orang lain menjadi baik. Yang dulunya tidak berbentuk jadi berbentuk. Yang dulunya kristalnya jelek, jadikanlah indah. Ucapkan berkat untuk orang lain. Ketika Anda lihat anakmu malas, katakan, anakku rajin dalam nama Yesus. Ketika Anda merasa tubuh Anda sedang sakit, tumpang tangan, tubuhku sembuh dalam nama Yesus. Mulutmu yang mengubah kristal itu menjadi baik. Mulutmu yang menyembuhkanmu. Ketika Anda merasa kaki Anda lelah dan tidak kuat jalan, tumpangi tangan dalam nama Yesus, kakiku kuat. Yang takut berkata, aku kuat. Yang lemah berkata, aku bisa. Doakan setiap hari, saudara. Ucapkan berkat, tubuhku sehat. Aku diberkati. Anda bangun pagi, tahu tadi saya bangun jam berapa? 3:30 pagi, saudara. Dibangunkan siapa? Burung-burung, cit-cit ini. Bangun saya, nggak bisa tidur lagi. Padahal ini materi sudah disiapkan tadi malam. Apa yang saya lakukan? Saya kan di kamar berdua sama people. Saya keluar dari kamar, saya memisahkan diri saya dan saya berdoa, saya cari Tuhan. Saya ucapkan berkat untuk orang tua saya. Ucapkan berkat untuk masa depan saya. Ucapkan berkat untuk badan saya, untuk kesehatan saya. Anda harus praktekkan itu. Mulai sekarang Anda lihat air ya, tumpangi tangan. Ini bukan iman yang bodoh loh ya. Anda lihat air, Anda tumpangi tangan, ini bukan iman yang bodoh. Anda sudah dengar kesaksian bahwa di dalam air itu ada kristal-kristalnya. Dan kristal-kristal itu bisa membawa kebaikan dan juga bisa membawa keburukan. Tumpangi tangan. Tubuhmu ini isinya air semua, tumpangi tangan. Kalau Anda merasa bisnismu gagal terus, tumpangi tangan. Kutuk kegagalan dipatahkan dalam nama Yesus. Nanti lihat, kristal-kristal itu akan menjadi indah. Dan ketika seluruh kristal dalam tubuhmu indah, saudara, hidupmu akan beda. Anda akan bahagia, sehat, umur panjang, hidup dalam berkat Tuhan. Siapa yang mau angkat tangannya? Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan itu seperti air. Dari Tuhan mengalir berkat-berkat kehidupan. Mari tundukkan kepala, saudara. Minta sama Tuhan, Tuhan aku minta kelegaan, aku minta kekuatan, aku minta kesabaran, aku minta berkat-Mu atas hidupku Tuhan.